Nah, sehingga pada saat pasangan kita melakukan hal yang salah atau keliru, maka kita ingin segera menegur dan menghentikannya. Halo sahabat Guiding Counseling, hari ini saya menerima email, saya akan bacakan. Dear Pak Michael, perkenalkan Pak, nama saya D. Saya email Bapak karena saya menyadari bahwa saya tidak mampu menahan emosi saya. Jika ada hal-hal kecil saja yang tidak beres di rumah saya bisa begitu marah kepada istri dan hal yang buruk dapat terjadi. Saya bisa membanting barang-barang yang di sekitar saya dan puncaknya saat mertua main ke rumah. Dan karena hal sepele saya kesal dengan istri, saya marah kepada istri saya dan membanting barang di depan mertua. Saya tahu saya kelewatan ya Pak, dan di situ saya sadar kalau saya perlu bicara kepada orang lain sebelum hal tersebut memburuk. Oh iya Pak, saya setiap hari kalau menyetir pun selalu memaki kendaraan lain, mengklakson ataupun memukul-mukul setir karena merasa orang lain tidak becus mengendarai mobil atau motornya. Apa yang harus saya lakukan untuk menahan amarah saya ya Pak? Terima kasih D sudah menceritakan hal-hal yang dialami dan keterbukaan yang dia lakukan itu juga menolong orang-orang lain dengan permasalahan yang sama dapat lebih memahami tentang masalahnya dan menemukan strateginya. Ya tentu saja apa yang dialami D yaitu sulitnya menahan amarah ini tidak jarang ya terjadi kepada orang-orang yang memiliki hal yang sama sebetulnya, yaitu menahan amarah gitu ya. Sehingga tidak jarang dampak-dampak yang buruk itu dapat terjadi ya. Kita itu bisa menyakiti istri yang sebetulnya kita sangat cintai. Ya, bahkan tidak sedikit juga yang akhirnya menjadi KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga yang konsisten dilakukan meskipun suami tidak mau sebetulnya, tapi menjadi terus-menerus muncul. Bahkan ada orang juga yang karena kebiasaannya di jalan, akhirnya dia tanda kutip kena batunya, ya dia bisa berkelahi dengan orang di jalan, lalu pulang ke rumah dengan kondisi yang kesal, marah dan melampiaskannya kepada istri dan anak-anaknya. Nah itu adalah hal-hal yang bisa memburuk tadi ya seperti dia katakan dan bisa terjadi seperti itu. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana ya atau apa yang sebetulnya terjadi? Bagaimana hal itu bisa muncul? Ya, nah kita perlu menyadari pertama, kita perlu menyadari bahwa amarah yang meledak-ledak itu tidak terjadi karena faktor di luar. Jadi bukan karena istri kita atau pasangan ataupun orang-orang lain yang di jalanan itu bukan dari mereka karena mereka adalah pemicunya. Ya tapi justru ini adalah faktor pembawa yang kita tanpa sadar itu bawa dari kecil sehingga kita punya emotional baggage gitu ya atau bagasi emosi yang negatif. Ya entah kita misalnya waktu kecil melihat orang tua kita khususnya papa marah-marah dengan mama dengan cara yang sama ataupun membanting barang. Nah sehingga kita mengobservasi dan tanpa sadar kita mengikutinya, melihat bahwa pada saat kita kecewa ataupun kesal ataupun marah, maka waktu kita rilis emosi kita akan melakukan seperti itu. Atau bisa juga yang kedua, kita adalah pribadi yang banyak menahan emosi waktu kecil. Ya sehingga pada saat kita dewasa itu kita ngerasa waduh kita nggak boleh nih disalahkan. Waktu kecil sering sekali disalah-salahkan. Waktu gede belajar untuk menjadi orang yang segala sesuatunya harus tepat, harus benar sesuai dengan pemikiran kita. Nah sehingga pada saat pasangan kita melakukan hal yang salah atau keliru, maka kita ingin segera menegur dan menghentikannya supaya dia tidak melakukan kebodohan yang seperti mungkin dulu kita pernah lakukan. Nah sebetulnya kita sedang meledakkan emosi kita saat itu sehingga kita bisa marah, kita bisa membanting barang, bahkan melakukan kekerasan-kekerasan yang sebetulnya kita tidak inginkan. Nah pertanyaannya bagaimana mengatasi hal tersebut? Ya, yang pertama kita harus memastikan kepada diri sendiri bahwa kita itu berdaya membuat perubahan. Ya, waktu kita kecil kita mengalami hal seperti itu, memang kita tidak berdaya membuat apa-apa. Kita seperti busa yang menyerap semua emosi yang ada di dalam rumah misalnya, lalu kita melampiaskannya keluar. Tapi begitu kita dewasa menjadi pribadi yang bertumbuh, lalu kita ketemu pasangan kita, menikah gitu ya. Sebetulnya kita mampu membuat perbedaan. Karena itu sebagai pribadi yang mampu membuat perbedaan, kita harus berani katakan kepada diri sendiri untuk stop
dan berhenti dari pola yang berulang-ulang seperti itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita juga belajar menjadi pribadi yang asertif. Apa artinya menjadi pribadi yang asertif? Kita menyadari ya bahwa masalah ini terjadi dalam diri kita. Jadi ini bukan orang lain, bukan masalahnya orang, tapi masalah dalam diri kita. Sehingga kita bisa ngelihat bahwa kita punya masalah, karena itu kita ingin mengenali kebutuhan-kebutuhan kita seperti apa. Kita cari tahu kebutuhan kita, kita menyatakan dengan pasangan kita, bahkan kita juga mengatakan ini loh cara untuk saya bisa lebih tenang, tolong membantu gitu. Bahkan ada yang diperlukan menolong pasangannya aman dari kemarahan kita atau amukan kita. Ya, jadi ada orang yang bahkan latihan bernafas, ada orang yang mempersiapkan air dingin sehingga pada saat dia kesel dia cuci mukanya dengan air dingin gitu. Ada orang yang melakukan meditasi, ada orang yang dia menulis jurnal, mencatat kapan dia marah, karena apa, lalu menemukan strategi yang baru. Ini adalah suatu hal yang baik, kita menjadi orang yang asertif. Dan yang ketiga tentu saja kita bisa bertemu dengan konselor untuk mendapatkan bimbingan, untuk mendapatkan awareness atau kesadaran yang baik, yang positif, yang menolong kita improve atau bertumbuh melalui permasalahan yang kita hadapi. Jika sahabat Gading Konseling melihat video ini bermanfaat, silakan like, silakan subscribe untuk mendapatkan video-video lainnya, dan share buat orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih, sampai bertemu kembali di video lainnya. Memberi pengharapan, menuai pertumbuhan, Gading Konseling.